Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pembelajaran sistem gerak pada tumbuhan. Pada video lalu kita sudah bahas tentang gerak pada manusia. Bagaimana manusia bisa bergerak? Ya, manusia bisa bergerak karena ada rangka dan otot yang dimilikinya. Ya, nah sekarang bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga memiliki alat gerak tertentu? Iya, oke. Jadi gerak pada tumbuhan adalah gerak yang dilakukan oleh bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan tertentu. Macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang pertama, ada namanya gerak esionom. Jadi gerak esionom gerak berupa reaksi terhadap rangsangan dari luar, seperti air, matahari, sentuhan, dan lain-lain. Macam-macam gerak esionom terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, seismonasti. Seismonasti gerak mengatupnya daun-daun majemuk karena adanya sentuhan. Contohnya pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini apabila kita sentuh daunnya maka daunnya akan mengatup. Yang kedua, niktinasti. Niktinasti adalah gerak tidur yang diperlihatkan daun-daun majemuk. Ya, contohnya pada lamtoro. Gerak nasti yang ketiga adalah termonasti. Termonasti adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya adalah bunga tulip. Yang keempat, nasti kompleks, yaitu gerak yang disebabkan lebih dari satu rangsangan, ya contohnya pada stomata. Gerak esionom yang kedua adalah tropisme. Apa sih yang dimaksud dengan gerak tropisme? Iya, gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, geotropisme. Geotropisme adalah gerak yang arah gerakannya disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Contoh gerak geotropisme adalah gerakan tumbuh akar. Gerak tumbuh akar ini senantiasa menuju ke pusat bumi. Iya. Selanjutnya, gerak tropisme yang kedua adalah fototropisme. Fototropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah tanaman bunga matahari, ya bunganya senantiasa tumbuh ke arah cahaya matahari. Contoh yang lainnya adalah tunas tanaman. Tunas tanaman itu akan senantiasa tumbuh ke arah dari mana datangnya cahaya matahari. Gerak tropisme yang ketiga adalah tikmotropisme. Tikmotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya sentuhan. Contohnya adalah sulur tanaman merambat akan senantiasa tumbuh ke arah mana sulur itu menyentuh sesuatu. Ya, jadi kalau dia menyentuh patok dari sebelah kiri, maka dia akan tumbuh ke arah patok sebelah kiri. Kemudian tropisme yang keempat adalah hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Contohnya adalah akar tanaman akan senantiasa tumbuh ke arah sumber air. Selanjutnya, termotropisme. Termotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Gerak esionom yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak yang dipengaruhi oleh jenis rangsangannya, atau gerak taksis adalah gerak pindah sebahagian atau seluruh tubuh tumbuhan ke arah datangnya rangsangan. Iya, gerak taksis ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, fototaksis. Fototaksis adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah tumbuhan euglena, tumbuhan yang bersel satu yaitu euglena akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Berikutnya, gerak taksis yang kedua adalah gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Contohnya adalah reproduksi tumbuhan bunga. Pada saat terjadi penyerbukan, maka serbuk sari akan menyentuh kepala putik.
dan di kepala putik akan terproduksi semacam cairan yang akan membawa sel sperma dari kepala putik dari serbuk sari menuju ke bakal biji. Iya, dan ini terjadi karena adanya zat kimia yang dihasilkan oleh bakal biji tersebut. Gerak taksis berikutnya adalah galvanotaksis, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan listrik. Ya, selanjutnya gerak termotaksis, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh suhu atau temperatur, dan gravitaxis, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gerak tumbuhan yang kedua adalah gerak endonom. Gerak endonom dikenal sebagai gerakan spontan karena tumbuhan melakukan gerakan tanpa perlu adanya rangsangan dari luar. Dan gerakan tumbuhan yang ketiga adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Ya, contoh gerak higroskopis adalah gerak pada biji tumbuhan polong-polongan yang apabila kadar airnya sudah semakin sedikit atau habis, maka akan terjadi pengerutan sehingga biji dari tumbuhan tersebut akan keluar dari cangkangnya atau keluar dari kulit yang melapisi biji tersebut. Ya, inilah materi tentang sistem gerak pada tumbuhan. Ya, nah sekarang tugas untuk dikerjakan di rumah adalah tolong dituliskan apa perbedaan antara fototropisme, fotonasti, dan fototaksis. Ya, baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.